Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunisa dengan NIM 20332047. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis video pengantar kewirausahaan yang dibimbingi oleh dosen Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, sebelum saya memasuki inti dari pembicaraan saya, di sini saya akan menjelaskan arti dari kewirausahaan tersebut. Saya telah men-searchingnya di Google, dan arti dari kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Dan arti dari entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal atau baik, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup kita di masa mendatang. Terkait dengan mata kuliah kita sekarang adalah pengantar kewirausahaan, berarti mengantarkan kita untuk memiliki pemikiran-pemikiran dan motivasi-motivasi terkait bagaimana melakukannya, bagaimana caranya. Jika seseorang ingin menjadi wirausahawan, hal pertama yang mendasari pemikiran bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berubah atau mengalami perubahan. Dan satu-satunya yang tidak berubah justru perubahan itu sendiri. Indikasinya yaitu dengan cara merubah gaya hidup lebih baik, cara berpikir, dan cara memandang hidup. Dengan misalnya kita kepengen menjadi bos nih, ya pasti kita harus membuka lapangan pekerjaan sendiri. Justru kita di sana juga harus memiliki ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang kreatif, supaya kita bisa memiliki jenjangan kehidupan yang lebih memadai di masa akan mendatang. Dan ingat satu hal, dalam agama pun sudah diingatkan, manusia yang paling beruntung di muka bumi, atau malah sebaliknya, yang paling merugi di muka bumi adalah manusia-manusia yang hari ini kehidupannya lebih buruk daripada hari kemarin. Hari esoknya lebih buruk dari hari ini, dan begitu seterusnya. Jika seseorang ingin berubah dan ingin keberuntungan, maka mereka harus mengikuti perubahan menjadi lebih baik dalam segala hal, yaitu seperti lebih baik dalam karya, lebih baik dalam pekerjaan, lebih baik dalam berpikir, dan lebih baik dalam memutuskan suatu hal. Yaitu dengan cara, gimana tuh? Yaitu dengan cara lingkungannya yang baik, teman-temannya, terus tuh keluarga yang selalu support positif terhadap hal yang baik yang kita lakukan. Dan jika seseorang ingin merubah perubahan yang besar atau perubahan yang mendasar, maka yang diubah terutama adalah pola pikirnya terlebih dahulu. Misalnya, jika seseorang tersebut ingin menjadi pegawai, pejabat, PNS, maka mereka harus mengubah pola pikir mereka terlebih dahulu. Tetapi jika mereka tidak ingin mengubah pola pikir mereka, maka mereka harus siap membangun lapangan pekerjaan mereka sendiri. Tetapi jika ingin membangun lapangan pekerjaan sendiri, haruslah kreatif dan banyak-banyak ide, banyak-banyak melihat, mendengar, dan diskusi. Paling terutama, memiliki pengalaman pribadi. Dan jika seseorang telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, maka pergaulan harus dirubah, cara komunikasi, dan pola hidup yang biasanya senang-senang tidaklah akan sama lagi. Dan terutama harus merubah pola pikir juga, dan melakukannya butuh energi yang sangat luar biasa. Tetapi kita harus yakin bahwa kedepannya pasti ada niat dan usaha, serta motivasi yang maksimal dalam membangun lapangan pekerjaan sendiri. Ingatlah kunci hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu harus ada usaha dan doa, bukan doa dan usaha. Maka kita harus usaha maksimal dulu, baru close your activity with plan and new.
Jadi kita jangan berdoa saja, ya kita selang dengan usaha. Ya percuma kan berdoa tanpa usaha. Gak mungkin tuh uang turun dari langit, gak mungkin kan. Jadi di sini kuncinya ya dengan doa kepada Yang Maha Kuasa, bantu saya untuk mewujudkannya. Ingat, Tuhan telah memberikan takdir kepada kita, dan kitalah yang akan menjemput takdir tersebut sendiri. Dan yang kita lihat sekarang, di mana kita hidup dalam konteks yang serba instan, dan itu membuat meracuni pemikiran kita. Jika kita melakukan semua hal dengan instan, maka itu akan menjadi petaka di masa yang akan mendatang. Ingat, Rena Kasam pernah berkata, mengapa seseorang mengambil jalan pintas kalau bukan untuk bersenang-senang? Memang jelas indikasinya, mengambil jalan pintas adalah untuk kesenang-senangan saja. Mereka tidak mau yang namanya keluar tenaga, apalagi keringat. Karena bagi mereka, kalau selagi ada yang instan, ya kenapa buang tenaga, ya kan? Tapi kita harus selalu ingat dengan satu hal, bahwa jalan pintas bukanlah suatu terobosan, melainkan upaya untuk menghindari ujian demi ujian dalam kehidupan. Jika seseorang telah melewati ujian demi ujian dalam kehidupan, maka mereka termasuk orang yang kokoh dan kuat. Mereka akan bangkit walaupun pernah jatuh. Mereka tidaklah orang yang lemah. Akan tetapi, jika seseorang melakukan segala hal dengan instan, maka mereka tidak akan pernah merasakannya. Bangkit, jatuh lagi. Baiklah, kita juga harus tahu, hukum dan kewirausahaan adalah jalan pintas bukanlah suatu terobosan, melainkan upaya untuk orang-orang yang ingin instan, ingin bersenang-senang demi menghindari ujian-ujian dalam kehidupan. Sekarang ini ada dua budaya dalam kewirausahaan yang telah mati, tetapi masih bisa kita hidupkan kembali. Yang pertama, budaya malu. Yang kedua, budaya tidak memakai energi. Maksud dari kedua budaya tersebut dalam kewirausahaan adalah yang pertama budaya malu, di mana karena seseorang tidak bekerja dan instan adalah konsep terutama. Dan juga budaya malu sudah habis di mana-mana. Semuanya pengen serba cepat, pengen bim salah bim jadi. Ketika sesuatu yang menggunakan energi besar, maka tidak akan mampu melakukannya. Karena untuk melakukannya haruslah melalui proses yang sangat panjang dan memerlukan kemampuan berpikir yang kuat dan tenaga yang besar. Ingat, saat ini merdeka, masih banyak manusia yang menggunakan tenaga dan energinya untuk bisa mencapai suatu hal yang diinginkan. Maka terbalik sudah semua itu, di mana di masa sekarang manusia tidak lagi menggunakan energi dan tenaganya untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkannya. Mereka lebih memilih dengan cara instan. Dalam kewirausahaan, dua budaya itu adalah hal yang paling utama. Karena pertama, malu digaji orang, malu menjadi bawahan. Justru itu harus dibangun. Kedua, energi. Bahwa menjadi kewirausahaan yang sukses haruslah dari bawah. Bermandikan keringat, usaha yang maksimal, main tanah, dekil. Tapi itu semua adalah proses bahwa kita hidup dalam usaha yang tidak sedikit. Ingat, hari ini mungkin menangis, hari ini mungkin pedih, dan hari ini mungkin keringat terlalu banyak keluar, bercampur dengan air mata. Dan hari ini kita dianggap dekil, karena semua kita sentuh dengan sendiri. Tetapi nanti, karena proses yang mengajarkan kenikmatan itu ada di bagian yang cukup jauh setelah proses yang kita jalankan. Tapi terjatuh bukan seseorang yang berpikir dalam konsep kewirausahaan itu bukan suatu hal yang menakutkan, karena sudah cukup biasa. Tetapi bagi orang-orang yang instan, bisa mati ataupun mati suri. Mari kita lihat apa sebenarnya konsep dari kewirausahaan, kewirausahaan. Meski ada perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan, tetapi kita lihat konsepnya.
Wira swasta itu menurut kemampuan dalam hal menciptakan sesuatu kegiatan usaha. Berarti daya nalar dan berpikir sangat diperlukan. Jika seseorang memiliki konsep ingin menjadi wirausaha atau wira swasta, adalah orang-orang yang tidak pernah diam, tidak pernah menunggu, tapi mencari dan melakukan aktif, kreatif, dan inovatif. Baiklah, itulah hasil dari presentasi analisis video yang saya amati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.